Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Hai semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran mengenai kebugaran jasmani. Kami akan mengambil 2 materi kebugaran jasmani, yaitu pertama tes BIP dan yang kedua adalah renang gaya punggung. Selamat menonton. Kali ini saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien dan banyak. Selain itu, kebugaran jasmani juga tidak hanya mencakup fisik, melainkan mental juga. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengertian tes BIP. Tes BIP adalah tes kebugaran untuk mengukur kemampuan kardiorespirasi atau kemampuan tubuh pasien atau VO2 max. Tes ini melibatkan lari bolak-balik sejauh 20 meter mengikuti irama bunyi BIP. Sekian. Saya akan menjelaskan sejarah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sudah dikenal sejak zaman kuno. Dulu, orang berolahraga untuk bertahan hidup, seperti berburu atau berperang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kegiatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh seperti sekarang. Saya akan menjelaskan apa yang diukur dari tes BIP, skor terbaik di tes BIP, dan apa tujuan dari tes BIP ini. Tes BIP mengukur kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru-paru. Skor terbaik tes BIP dilihat dari level dan shuttle terakhir yang berhasil dicapai. Semakin tinggi level, semakin baik kebugarannya. Dan apa saja kan tujuannya? Tujuan dari tes BIP adalah mengetahui kebugaran jasmani seseorang, memberikan motivasi untuk melatih daya tahan tubuh, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, agar kalian tidak mudah lelah bekerja, berolahraga, atau beraktivitas. Manfaat seseorang melakukan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap kuat dan tidak mudah sakit. Selain itu, kebugaran jasmani juga membantu mengontrol berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan membuat tubuh lebih segar. Secara mental, kebugaran jasmani dapat mengurangi stres, meningkatkan semangat, serta membuat kita fokus dalam belajar dan beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan otot dan daya tahan otot. Yang kedua ada kekuatan jantung dan paru-paru. Yang ketiga fleksibilitas. Yang keempat komposisi tubuh. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan teknik-teknik pelaksanaan dalam BIP test.
Yang pertama, persiapan. Kita harus melakukan pemanasan ringan selama 5-10 menit dan menyiapkan 2 garis lurus yang berjarak 20 meter. Nih, 5 pemanasan mudah sebelum lari. Pertama, calf raise. Kamu bisa mulai jinjit dengan jari kaki, lalu turunin lagi. Tahan posisi ini selama 5-8 detik, lalu ulangi lagi sebanyak 8 kali. Gerakan berikutnya namanya quadriceps. Gerakan ini berfokus pada otot paha. Kamu bisa narik kaki ke bagian belakang, lalu tahan 30 detik. Setelah itu, kamu bisa ganti kaki lainnya ya. Ke kaki kiri maksudnya. Lanjut ke gerakan hip circle. Kamu bisa berdiri tegak, lalu angkat paha kamu dan gerakan secara memutar ke dalam maupun keluar. Ulangi gerakan ini sebanyak 6-10 putaran. Gerakan berikutnya namanya lunges. Kamu bisa letakkan satu kaki kamu di depan dengan menekuk dan sekaki yang belakang juga ditekuk juga ya, sebanyak 90 derajat. Kamu bisa ulangi nih 10 kali dan tukar posisi kaki depan dan belakang. Nah, ini dia nih gerakan yang terakhir. Gerakan ini sama aja kayak kamu lompat-lompat di tempat, tapi usahain angkat kaki sampai setinggi pinggang ya. Kamu bisa lakuin ini sebanyak 10 kali. Oke, sekarang kalau udah ngelakuin gerakan itu semua, kamu udah siap nih untuk lari. Yang kedua, memulai tes. Kita harus berdiri di salah satu garis dan menunggu aba-aba suara beep pertama. 1. The test is underway. Yang ketiga, lari bolak-balik. Saat bunyi beep terdengar, kita harus mulai berlari menuju garis seberang. Dan kita harus pastikan sampai di garis seberang sebelum beep berikutnya berbunyi. Yang keempat, berbalik arah. Saat mencapai garis, kita segera berbalik arah dan berlari ke garis awal, mengikuti irama beep. Kelima, peningkatan kecepatan. Kecepatan beep akan meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Yang keenam, aturan saat tertinggal. Jika kita belum mencapai garis ketika bunyi beep terdengar, kita harus selesaikan lari hingga garis tersebut. Kemudian segera berbalik dan usahakan untuk menyusul kecepatan pada larian berikutnya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu berhenti berlari. Tes akan berakhir jika kita gagal mencapai garis 2 kali berturut-turut. Skor kita adalah level dan jumlah balikan yang berhasil kita selesaikan sebelum gagal. Berikut faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dipengaruhi oleh keturunan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, pola hidup, dan lingkungan. Semakin sering seseorang berolahraga dan menjaga pola hidup sehat, semakin tinggi tingkat kebugarannya. Shine
know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Saya akan menjelaskan sejarah renang gaya punggung. Renang gaya punggung mulai dikenal pada abad ke-19 dan diakui sebagai gaya resmi pada awal 1900-an. Gaya ini unik karena dilakukan dengan posisi tubuh telentang di permukaan air. Teknik lengan dalam renang gaya punggung. Gerakan lengan dimulai dari atas permukaan air dengan ibu jari masuk ke dalam air terlebih dahulu. Siku meneguk dan mendorong arah ke pinggul. Lalu, lengan mendorong air ke belakang. Setelah mendorong, lengan kembali keluar dari permukaan air dengan ibu jari keluar lebih dahulu untuk fase istirahat. Gerakan lengan dilakukan secara bergantian. Satu lengan istirahat sementara lengan lainnya bergerak. Teknik kaki dalam renang gaya punggung. Kaki bergerak secara bergantian dari pinggul, bukan dari lutut. Saat kaki turun, lutut sedikit ditekuk, lalu diluruskan saat kaki diangkat ke atas. Gerakan kaki ini membantu menjaga tubuh tetap stabil dan memberikan dorongan yang maju. Dalam renang gaya dada, kepala harus menghadap ke atas dan posisi leher rileks agar tubuh tetap dalam garis lurus. Jaga agar gerakan kepala minimal untuk menghindari perubahan arah. Pastikan ketinggian air menutupi bagian telinga untuk menjaga agar kepala tetap stabil. Teknik renang gaya punggung terdiri dari teknik start. Start gaya punggung dilakukan dari dalam air. Berenang berpegangan pada pegangan start, menekuk lutut, lalu menolak kuat ke belakang dan ke atas ketika peluit berbunyi. Teknik finish. Pada saat mendekati dinding, perenang harus tetap dalam posisi telentang dan menyentuh dinding dengan satu tangan untuk menyelesaikan lomba.
Teknik pengambilan nafas dalam renang gaya punggung. Waktu tarik nafas yaitu bernapas dengan menarik nafas saat posisi satu lengan sedang berputar melewati telinga. Yang kedua waktu buang nafas yaitu buang nafas saat lengan satunya yang sedang berputar melewati telinga. Sejajar dengan permukaan air dengan pinggul sedikit diturunkan untuk menjaga stabilitas gerakan kaki. Koordinasikan gerakan lengan dan kaki secara bergantian untuk dorongan yang efisien. Yang terakhir yaitu rotasi tubuh. Lakukan rotasi tubuh secara perlahan dari satu sisi ke sisi lainnya untuk membantu gerakan. Manfaat renang gaya punggung bagi kebugaran jasmani. Renang gaya punggung bermanfaat untuk melatih otot punggung, bahu, dan kaki. Selain itu, gaya ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki postur, memperkuat pernapasan, serta membuat tubuh lebih rileks. Sekian dari video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye.